Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Haleluya. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sore hari ini. Saya percaya bahwa kalau kita ada, sebagaimana kita hadir di pohon kebaikan Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita sudah siap menyembah Tuhan. Amin. Sudah siap memuji muliakan nama Tuhan. Dia Allah yang layak disembah dan layak diagungkan. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara sore hari ini kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali datang untuk memuji memuliakan nama dan bersekutu dengan Tuhan. Kami percaya ketika kami berjumpa dengan Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada pemulihan, ada perjumpaan yang mengubah setiap kami. Maka kami rindu, kami yang datang hari ini, ketika kami pulang, kami membawa sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda. Dan kami percaya pengharapan kami hanya dari Tuhan, sumber penghiburan kami. Terima kasih Bapak, kuasai hati dan pikiran jiwa kami. Kalau sebentar juga kami akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biar firman itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kuasai kami Tuhan, biarlah kuasai atmosfer tempat ini, dan nama-Mu ditinggikan, diagungkan di tempat ini. Demi nama Yesus, yang percaya, yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita sore hari Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau datang di dalam hadirat Tuhan. Kita bersekutu, meninggikan Dia yang layak diagungkan dan layak ditinggikan. Tempat perlindunganku saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Ini menjadi iman kami Tuhan. Dari bumi begitu besarnya kasih-Mu, penuhi setiap kami, penuhi hati kami yang menyembah-Mu, Yesus. Sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita-Mu. Sudahlah kekuatanku setiap kita Bapak Ibu Saudara, bersama-sama yang percaya dalam segala hati ini akan puji Dia sama-sama. Katakan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku saat badai menerpa, saat badai menerpa, kami gak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku sebagai Yesus beserta setiap kami, sebab Kau sertaku. Sejauh lagi dari bumi,
kasih yang memenuhi setiap kami sore hari ini. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu Yesus. Katakan dalam segenap hati, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya. Yang sepamatkan Engkaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatan sukacitaku, sukacita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus karena sore hari Bapak Ibu Saudara, angkat suaramu. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sukacita dari-Mu Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku angkat suaraku memuji-Mu Bapa. Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah. Sekalipun gunung-gunung menghadap setiap kami, ku tak takut sebab Kau besertaku. Mari penuhi kembali dengan puji-pujian kepada Tuhan sore hari ini. Mari menumpahkan dengan pujian di hadapan Tuhan. Haleluya, dipuji Tuhan. Kasih setia besar Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku tinggalkan Engkau, ku lakukan Engkau, ku muliakan Engkau Tuhan. Dan ku kagum akan perbuatan-Mu, dan kami kagum akan tangan-Mu yang ajaib.
kuasa kami Tuhan, dan kami bersyukur. Yang kagum akan perbuatan Tuhan, sama-sama katakan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, yang sungguh kagum akan perbuatan Tuhan. Angkat tanganmu, katakan. Ku kagum hormat akan Engkau. Angkat suaramu, puji Tuhan. Dan nyanyikan pengakuan kepada Tuhan sore hari ini. Sebab Kau hadir Tuhan yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Hanya Kau yang kami kagumi Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan Yesus kita, haleluya. Ku kagum hormat akan tiada yang lain. Akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Katakan, Kau Allah yang layak. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum Kami kagum akan setiap perbuatan Tuhan di dalam hidup setiap kami, dan kami mau bersorak bagi kemuliaan Tuhan. Demi nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Jika tidak keberatan, boleh kasih salam kanan kiri depan belakangmu, katakan, Tuhan sungguh baik di dalam hidupmu. Pastikan berikan senyuman yang terbaik buat kanan kiri depan belakangmu. Katakan, Tuhan sungguh baik. Haleluya. Sambil kita menepuk tangan di hadapan Tuhan sore hari ini. Haleluya. Sama-sama. Sehingga jangan dilupakan. Tuhan telah kekuatan dan makhlukku. Dia tunduk patuh dan bersamaku. Hanya padamu, katakan. Hanya padamu
percaya, walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung berdiri. Namun kasih setia Tuhan, kasih setia tak pergi dariku. Saudara percaya kasih setia Tuhan mau tetap di dalam hidup setiap kita ada. Amin. Haleluya. Ku bersyukur. Amin. Kami bersyukur perbuatan Tuhan. Yang baru punya Tuhan sore hari ini, pastikan hati suaraku dengan segenap hati kita. Sama-sama kita meja Tuhan. Come on, katakan. Ku mau selalu bersyukur, takkan pernah berhenti. Katakan sama-sama. Hatiku percaya, hey, dalam kasih setiamu tak pergi dariku. Supaya bersama-sama ku mau selalu bersyukur sebab cintamu. Yang percaya sama-sama saya katakan. Hatiku percaya, walaupun di gunung-gunung, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setia Tuhan, setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Saudara bersukacita sore hari ini, amin. Ada sukacita, amin. Walaupun bensin mahal tak bersukacita, amin. Haleluya. Walaupun segala sesuatu yang mahal tak bersukacita, amin. Bilang sama kanan kirimu, jangan khawatir, Tuhan kita terlalu baik. Iya, Bapak Ibu jangan khawatir, Tuhan kita terlalu baik, amin. Haleluya, sukacita dari Tuhan yang berikan untuk setiap kita. Hey, sambil bertepuk tangan di hadapan Tuhan, come on. Hey, di dalam Tuhan ada sukacita. Dalam mulutku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku mereka, segala bebanku pun digantikan. Selama ku ada di dalammu, yang percaya semua kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Yang percaya sama-sama katakan. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan rohmu. Janji Tuhan, katakan sama-sama. Janjimu yang telah menuliskan, kau punya rancangan. Supaya bersama-sama katakan semua. Kaulah sukacita. Let's go. Pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Kita bersukacita dengan Tuhan cukup baik dalam hidup setiap kita. Amin. Yang Tuhan percaya punya Tuhan yang baik, amin. Kami bersyukur Tuhan.
yang semakin bergejolak ini Bapak Ibu Saudara. Maka itu hari ini kita mau memilih untuk mengikuti Yesus, amin. Yang mau memilih ikut Yesus, kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Raja. Segala Raja yang layak untuk segala pujian. Kami bersyukur Tuhan. Yesus makin bertambah, mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya
kami menjadi tenang. Hanya Dia gunung batu kami, kota perlindungan kami, benteng kehidupan kami, yang daripadanya lah kami boleh berlindung dan memperoleh kekuatan. Jangan biarkan kami menjauh daripada Tuhan. Jangan biarkan kemalasan menghinggap dalam pikiran kami sehingga seolah-olah kami tidak membutuhkan Tuhan. Hari ini kami mau berkata, kami sangat membutuhkan Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Engkaulah Tuhan yang memberikan kami pertolongan. Engkaulah Tuhan yang memberikan kami pada hari ini pengharapan di tengah situasi hidup saat ini yang mungkin penuh dengan kesengsaraan dan penderitaan di sekitar kami. Kami tidak mau menjadi lelah, sebab Tuhan sumber kekuatan kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berada mengucap syukur yang siap dengar firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Terima kasih boleh kembali melayani Bapak Saudara Jemaat GBI Sungai Yordan Depok. Saudara, pada hari ini, sore hari ini saya bicara tentang satu tema yang berjudul tempat perlindungan. Yang kalau dalam bahasa kerennya gitu ya, anak-anak Gen Z bilang stronghold gitu ya. Anak-anak Gen Z suka bilang kalau ucap-ucap ayat tuh mesti agak sedikit ke Inggris-Inggrisan. The Lord is the stronghold of my life. Kalau orang Depok bilang Tuhan tempat perlindungan gua gitu ya. Mazmur pasal 37 ayat 39. Demikian firman Tuhan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Dalam terjemahan New International Version menggunakan kalimat ini, the salvation of the righteous comes from the Lord. He is the stronghold in time of trouble. Mazmur 144 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, pergumulan Daud, dia berkata, dari Daud, terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa. Saya mulai pendahuluan dengan kalimat yang tadi meluncur dari worship leader di depan. Kalimatnya agak sedikit menggelitik saya ketika beliau mengucapkan kalimat yang mungkin out of context dengan praise and worship. Meskipun bensin naik. Nah, itu kan out of context ya saudara. Tapi saya tergelitik sekali dengan kalimat meskipun bensin naik gitu. Kan kalau boleh disambungin begitu ya, sesungguhnya pengharapan kita, kekuatan kita daripada Tuhan juga harus naik. Walaupun saudara, walaupun kita diperhadapkan dengan sebuah kenyataan yang naik mungkin bensin, tapi ternyata bensin ini punya efek domino. Efek domino itu apa Pak? Itu Pak yang suka dimainin gaple, QQ segala, bukan. Efek domino itu efek beruntun. Bensin memang naik, tapi ternyata banyak juga barang-barang di sekitar kita, pembayaran jasa di sekitar kita juga dia ikut-ikutan merangkak naik. Genit sebenarnya. Barang-barang nggak boleh lihat bensin naik. Jadi kalau bensin naik, barang-barang harus ikut naik. Kalau bensin turun, barang-barang nggak ikutan turun. Itu kenyataannya. Dan hari ini saudara, dalam data dari Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2025, angka kemiskinan di Indonesia hari ini naik. Tapi puji Tuhannya saudara, ada yang turun. Apa itu yang turun Pak? Kalangan menengah. Sekarang presentasenya menurun. Kabar baik kan saudara? Nggak cuma ada yang naik, tapi ada yang turun. Jadi kalangan menengah banyak yang turun, kalangan miskin makin naik. Karena situasi yang kita hadapi hari-hari ini saudara, ternyata bukan hanya dihadapi oleh kita yang ada di Indonesia. Puji Tuhan Pertalite masih 10.000 ya saudara. Pertamax masih 16.000 sekian. Kalau kita melipir sedikit ke tetangga kita saudara,
yang di daerah ASEAN dan Asia saja itu bensinnya naik 3-4 kali lipat. Saya membaca negara-negara di kawasan Asia Tenggara sebelahnya Thailand sama. Itu sekarang orang berangkat kerja udah nggak pakai lagi transportasi umum. Kenapa? Karena pemerintah nggak punya biaya untuk menyetop bahan bakar. Karena bahan bakar kan impor semua. Sama kayak kita kan saudara. Bahan bakar kita ini kita punya, tapi dilepas dulu keluar. Setelah itu kita beli lewat Singapura. Padahal bahan bakarnya aslinya dari sini. Tapi kita beli, kita jual dulu, diolah dulu di sana, lalu kita beli. Belinya juga lewat perantara, lewat Singapura. Padahal bahan bakunya kita punya. Apa yang nggak ada di Indonesia, saudara? Ada lagu dulu bilang, lagu zaman dulu, saudara. Itu tongkat apa? Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Bayangin, tongkat kayu dan batu aja dilempar jadi tanaman. Tetapi hal yang hari ini bukan hanya diderita orang-orang percaya, bukan hanya, tapi banyak orang di luar sana hari ini saudara merasakan bahwa situasi ekonomi yang hari ini kita sedang hadapi itu nggak biasa-biasa aja. Pak, kalimat Bapak kok seperti sedang menakut-nakuti? Enggak, saya bukan sedang menakut-nakuti. Saya baca data-data saja. Aduh, angka menengah makin turun, gitu ya. Pengangguran makin banyak. Belum lama yang terbaru nih, kalau Anda yang suka belanja online, saudara, kan biasa kita kenal ada toko oranye sama toko hijau. Betul ya saudara? Toko oranye sama toko hijau. Toko hijau sekarang, toko hijau udah nggak ada. Dicaplok sama salah satu perusahaan dari China. Perusahaan yang juga memegang TikTok, saudara. PHK karyawannya. Toko hijau, Tokopedia. Mungkin kalau emak-emak lebih suka toko oranye, saudara, gitu ya. Karena Shopee, gitu ya. Karena mungkin senang dengan ringtone-nya Shopee, gitu ya. Tetapi apa yang kita hadapi hari-hari ini sudah betul. Kalau ditanya apakah berat? Berat. Saya beberapa kali berkunjung ke mall. Biasanya kalau ke mall, biasanya pulang itu nggak boleh dengan tangan kosong, apalagi kalau saya pergi dengan anak istri. Tapi sekarang beberapa bulan kebelakangan, saya kalau ke mall sama anak dan istri saya, kami merelakan diri pulang dengan tangan kosong. Saya bilang sama istri dan anak saya, tangan boleh kosong, yang penting perut jangan. Karena kan kita datang ke mall bukan cuma mau store buka sama pasar bang, halo pak, apa kabar? Tentengan boleh kosong, tapi perut jangan sampai kosong. Jadi minimal makan aja. Okupansi di mal-mal sekarang makin turun. Bahkan beberapa restoran saya perhatikan nanya-nanya gitu ya, kok sepi tumben sekarang? Iya pak. Sekarang orang makan alasannya makan makanan yang sehat. Begitu, makan sehat, makan dari rumah. Kalaupun datang ke restoran minum bawa sendiri. Begitu kan saudara? Istri saya sekarang begitu. Kalau datang ke tempat makan, minum dia bawa sendiri saudara. Dia bawa tumbler. Karena kami berlima, saya, istri, 3 orang anak. Dia suruh anaknya masing-masing bawa tumbler 1 liter. Kenapa? Gitu. Untuk mengencangkan ikat pinggang. Sekalipun ikat pinggang udah kencang saudara. Tapi dengan situasi ini kencengin terus. Jangan kasih kendor. Hal-hal demikian tidak sedikit membuat orang itu jadi lemah dan kehilangan pengharapan. Pasca Covid, tren kehadiran jemaat di gereja bukan makin menaik, tapi makin menurun. Saya juga mengalami di gereja lokal kami. Itu 30-40% jemaat itu nggak balik datang beribadah. Biasanya kalau ibadah penuh, ini sekarang 1/3 kosong. Kemana mereka? Beberapa kami tanya. Ibadah online, Pak. Kan direkam, sama aja toh dengan firman Tuhan juga. Bahkan kalau di online, Pak, kita milih pendeta udah kayak milih menu makanan di restoran. Pendeta Emmanuel Gatot, gantian. Pendeta Daniel Darmawan, gantian. Pendeta Setiawan Halim, gantian. Terus saya tanya, waktu Anda beribadah, gitu ya, Anda rapi-rapi enggak? Apakah Anda prepare? Enggak Pak, sambil tiduran.
sambil makan, mohon maaf, di kamar mandi juga bisa dengar firman Tuhan, Pak. Hal-hal yang memberatkan seperti itu, saudara, sesungguhnya membuat kita tidak lagi bisa melindungi diri kita sendiri. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, wah, hari-hari ini tingkat okupansi di rumah sakit jiwa naik. Bukan rumah sakit biasa ya, rumah sakit jiwa naik. Orang yang datang ke psikolog, orang yang datang ke psikiater, yang dulu mungkin orang agak tabu datang ke dua profesi ini, sekarang naik. Lagi digandrungi itu jurusan psikologi, jurusan psikiater. Naiknya pasien yang datang itu bukan sebuah kabar baik, itu sebuah kabar buruk bagi kita. Yang artinya apa? Banyak orang nggak sanggup melewati tantangan yang dihadapi, yang kita hadapi sekarang. Saya ingin berbicara tentang 4 hal. Bahwasanya bagaimana tempat perlindungan kita itu bukan diri kita sendiri, tapi ini bicara soal Tuhan yang ada dalam diri kita. Yang pertama, saya ingin berbicara tentang intimacy atau keintiman. Banyak orang hari ini, mohon maaf, datang ke gereja, tetapi ketika diperhadapkan dengan 1, 2, 3 masalah, bisa nggak muncul tuh model kapal selamnya mulai tenggelam. Tiba-tiba di tengah jalan, tengah tahun dia nongol lagi. Ini sekarang bulan apa? Bulan Juli. Sebulan dia ibadah, ntar nggak lama dia tenggelam lagi. Nongol lagi biasanya kapan? Desember. Itu kan musim penampakan para zombie di gereja. Wah, pada bangkit itu zombie-zombie di gereja. Pokoknya ibadah biasa yang hadir 50, kalau Natalan mah bisa 150. Tiba-tiba muncul tuh jemaat dadakan. Enggak Pak, kita jemaat sini. Walaupun modenya mode kapal selam. Saya cuma bilang begini, kalau kita tidak mendisiplinkan diri kita untuk beribadah saja, hanya datang kepada Tuhan tunggu perlunya doang, lalu ketika kita dihantam dengan berbagai macam masalah, kita berdoa, Tuhan tolong saya, semua pasti akan ngomong begitu. Jangankan yang rajin ke gereja, yang ke gereja juga ngomongnya begitu. Ya Tuhan, tolong ya Tuhan, susah banget. Bensin naik, uang sekolah anak naik, seragam naik. Ini kan lagi musim-musim anak sekolah ya saudara. Kalau Anda yang punya anak sekolah, saya punya anak sekolah, 3 itu bulan Juni itu bulan-bulan berat. Karena besok udah masuk sekolah. Dan sebelum masuk sekolah ada berbagai macam hal yang harus dipersiapkan. Mau itu yang negeri, apalagi yang swasta. Wah, itu dompet saya udah bolong di mana-mana saudara. Kalau udah menjelang tahun ajaran baru anak sekolah, tapi perlu ini, tapi perlu persiapan ini. Oh, saya cuma bilang, oh iya, saya iya aja dulu. Gitu. Pokoknya sebelum aku masuk sekolah semua harus siap ya Pak. Iya, saya bilang iya aja. Kan mereka nggak perlu tahu bagaimana prosesnya. Saya bilang begini, yang penting papi nggak ngepet, nggak nyolong, nggak pinjol, nggak judo, tenang aja nak. Kami orang tua punya tanggung jawab untuk menyediakan itu. Berat. Tetapi kalau kita memiliki keintiman, kedekatan dengan Tuhan, sesungguhnya kita tahu kepada siapa kita harus mengadu. Jadi kalau hari ini Anda diperhadapkan dengan berbagai macam masalah, saudara, apapun itu, masalah keluarga kah, masalah keuangan kah, masalah dalam relasi dengan masyarakat, di pelayanan atau di pekerjaan sekalipun, maka langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah cari Tuhan terlebih dahulu. Jangan update status terlebih dahulu, jangan. Karena sekarang zamannya semua serba gadget, sosial media, digital, lifestyle, apa segala macam. Kadang-kadang orang kesel sedikit update status, kepleset dikit update status, mau makan update status. Tapi kan itu hak kita Pak, betul, itu hak kita. Tapi bijaklah menggunakan hak kita. Supaya apa? Supaya kita nggak kecanduan dan keranjingan. Ngapain sih orang update status? Boleh nggak Pak update status? Kalau Anda tanya saya, boleh nggak Pak update status? Boleh. Saya juga update status. Untuk yang perlu-perlu saja. Enggak semua hal kita harus update. Kenapa? Karena risikonya begini saudara. Begitu Anda update,
Dunia maya kan nggak kenal. Jadi kita orang yang nggak kenal pun bisa lihat kan saudara, betul? Ntar giliran tiba-tiba ada yang DM, ada yang komen begitu ya, ada yang tiba-tiba orang nggak kenal datang, bapak lagi ada masalah ya, lagi kesal ya, loh, bapak kenal saya dari mana? Enggak, saya lihat status bapak di Facebook, di IG segala macam. Marah kita, ngapain campurin urusan orang? Loh, kok ngapain campurin urusan orang? Bapak aja bawa masalah Anda ke dunia maya, bukan ke dunia nyata. Jadi kalau kita nggak membangun keintiman kita dengan Tuhan, hati-hati sih. Tempat perlindungan kita nggak kokoh lagi. Kalau firman Tuhan tuh bilang, jadi bangun pondasinya bukan di atas batu haram, tetapi di atas pasir. Apa itu? Kenapa di atas pasir? Gampang bergeser, gampang bergerak, gampang roboh. Kenapa? Karena nggak punya keintiman. Ada masalah dikit, datang ke orang pinter. Yang kalau orang pinter beneran. Tapi kan kadang-kadang di Indonesia orang pinter itu ada dua sebenarnya. Orang pinter secara intelektual sama orang pinter tanda kutip. Betul ya? Pak Bu ya? Orang pinter secara intelektual gitu ya, yang memang punya keahlian, keilmuan, sama orang pinter tanda kutip. Orang pinternya biasanya mangkalnya di Gunung Kawi, Gunung Agung, begitu ya, Gunung Sahari, begitu kan. Datang sini, ngobrol sama orang pinter. Padahal orang pinternya sendiri belum tentu berpendidikan. Tapi minta maaf saudara, masyarakat Indonesia ini memang untuk hal-hal yang mistis kita harus akui saudara. Kita untuk hal-hal yang bersifat mistis itu seperti sesuatu hal yang dekat dengan kehidupan kita. Kalau mau memulai ini harus begini dulu. Kalau lagi hamil harus begini dulu. Kalau anak baru lahir harus pasang ini, harus pasang itu. Biasanya kalau anak bayi baru lahir suka dipasang apa Bapak Ibu? Orang tua zaman dulu suka dipasang apa? Selain bedong. Kalau bedong mah apa? Biasanya suka dipasang apa? Bangle. Betul ya? Apalagi selain bangle? Soalnya saya juga ngerasain peniti. Biasanya banglenya dipenitiin, ditaruh di kaos kutangnya, di sini ya. Apalagi Bapak Ibu? Bahkan saya pernah melihat ada seorang bayi baru dilahirkan bukan cuma pakai peniti, ada banglenya, di atas kepalanya itu ada sapu lidi. Di sebelahnya ada Alkitab. Kristen nih. Alkitab bos. Padahal tuh bocil nggak bisa baca. Tapi saya saksikan langsung tuh. Saya iseng nanya. Karena ini kan jemaat saya, jadi saya tanya, sapu lidi untuk apa? Oh, saya positive thinking. Sapu lidi kan biasa untuk bersih-bersih lah. Atau kadang-kadang suka serangga. Kan anak kecil kan. Jadi kalau ada kumbang, macan, sapi langsung saat begitu ya. Terus saya tanya ini yang nempel di kaos kutang anaknya, gitu ya. Ini untuk apa? Terus dia cengar-cengir. Enggak tuh disuruh sama omanya atau disuruh sama opanya. Kan saya cuma iseng dong nanya, enggak apa sih kalau mau pasang enggak apa. Saya berpikir, oh mungkin ini cuma aksesoris kan sebenarnya. Mungkin bros nggak ada, jepitan nggak ada, dia pakai peniti plus bangle, begitu. Saya berpikirnya begitu aja. Tapi kan kalau jujur ditanya, ngapain pasang bangle di sini? Ada yang tahu nggak Bapak? Biasanya urban legendnya apa? Kenapa harus pasang? Ini contoh sederhana aja. Karena ini dekat dengan kehidupan kita. Biar nggak diganggu, kita harus jujur. Itu adalah urban legend yang tanpa sadar nempel juga di kehidupan orang Kristen. Saya waktu anak saya yang pertama datang opungnya, gitu ya. Karena istri saya Batagor, orang Batak besar di Bogor, datang opungnya. Pakein ini, bukan cuma dipakein bangle, dipakein peniti, dikasih beras juga di kepalanya. Betul ya Bapak Ibu, dikasih beras di kepalanya. Entahlah apa filosofinya, saya kan nggak paham, karena saya orang Perancis, peranakan Cina Sorgawi, jadi saya nggak paham budayanya. Udah pokoknya, karena saya menghargai opungnya datang untuk nengok cucunya, sakit apa. Lalu saya bertanya sama istri saya bilang begini,
Saya agak keberatan dengan aksesoris-aksesoris yang dipasang di tubuh anak kita. Karena saya tidak mendapatkan jawaban yang logis kenapa itu dipasang. Kecuali kalau ada jawaban yang logis kenapa itu dipasang, saya bisa terima. Tapi saya agak keberatan sebagai bapak. Jadi kamu maunya gimana? Kalau dilepas, kamu keberatan nggak? Enggak, oh yaudah, saya lepas. Urban legend yang bilang buat nangkal setan apa segala macam, saya cuma mau bilang begini ya. Dalam kehidupan orang percaya, yang menangkal setan itu adalah iman percaya kita kepada Tuhan, bukan pernak-pernik. Tetapi itu adalah hal yang mau nggak mau kita harus terima. Udah dari nenek moyang zaman kuda gigit besi kayak begitu. Tapi kita mesti hati-hati. Kenapa kita harus bijak melihatnya? Saya tidak mengatakan anti dengan hal-hal yang demikian. Saya juga tumbuh dengan budaya demikian. Masuk rumah ada cermin. Karena kan keluarga saya keluarga Buddha, orang tua. Masuk rumah ada cermin. Di ruang tamu ada meja abu. Kalau masuk harus kui dulu. Kuinya juga dihitung, nggak boleh sekali, harus 3 kali. Ini kui leluhur, katanya abu leluhur. Karena kakek saya dari Cungko asli sebenarnya. Jadi kalau datang mesti begini dulu. Terus saya lihat, saya kalau keluar pintu rumah itu ada kain merah, ada kertasku yang saya tahu nih buat ngusir vampir. Yang saya tahu sebenarnya, ya saya tahu, karena keseringan nonton film kan. Jadi kalau ada setan sedikit, lompat-lompat, tapi saya nggak pernah melihat vampir. Saya juga seumur-umur tidak pernah merasakan hal-hal yang sifatnya goib. Enggak pernah. Saya bilang sama istri saya, iman kita dibangun atas dasar rasa percaya kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tanpa embel-embel. Kalau kita membiarkan hal-hal yang kelihatannya baik, tapi belum tentu benar. Kelihatannya baik, tapi belum tentu benar. Hati-hati, lama-lama benteng perlindungan kita kepada Tuhan jadi gampang goyah. Anak sakit dikit, oh anaknya nangis terus nih, rewel nih. Oh itu mungkin almarhum opungnya datang. Pernah dengar kayak begitu nggak? Anak kecil rewel. Padahal kalau dijelaskan secara medis begitu ya, anak kecil rewel kalau dia masih usia 0 sampai 6 bulan itu adalah hal yang normal saja. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengutarakan rasa atau perasaannya, entah dia sakit, entah dia senang, entah dia lagi bete, begitu kan? Kan anak kecil karena belum bisa bicara, dia cuma oan-oan. Anak saya yang pertama pernah demam 4 hari, udah dibawa ke dokter, nggak turun-turun demamnya. Apa kata saudara-saudara saya? Ini saudara-saudara saya juga Kristen. Apa kata tetangga-tetangga saya? Tetangga-tetangga saya, jemaat saya. Masuk, mereka datang jengukin. Mereka bilang gini, oh ini omanya kangen. Mama saya maksudnya, mama saya kan almarhum. Mama bapak saya kan almarhum. Oh, omanya kangen. Heh. Mohon maaf ya saudara, karena sama jemaat udah kenal, saya bercandain. Kalau datang ke sini cuma mau ngomong omanya kangen, mending pulang aja. Saya bercandain sampai saya usir di masa. Tetangga-tetangga saya, udah bercandanya cukup gitu ya. Kelihatannya lucu, tapi itu kebangetan. Kenapa? Karena hal-hal kayak begitu, kalau kita normalkan, oh iya omanya kangen, nggak apa-apa. Terus kita iyain aja, iya nggak apa-apa. Ini kalimat yang keluar dari mulut kita, hati-hati saudara. Ini manifestasi rasa percaya kita. Kalau kita bilang, oh iya benar, omanya datang, ntar giliran omanya datang beneran. Wan, apa kabar? Cucu gue baik-baik aja. Gue tak meriang, bukan anak saya meriang, saya meriang. Saya bilang, udah enggak lama beberapa hari kemudian bisa sembuh. Artinya apa? Kalau kita nggak punya kedekatan dengan Tuhan, maka hal-hal yang lain di luar Tuhan gampang menghinggapi dan mempengaruhi pola pikir kita. Pak, kata influencer bilang begini, kata TikToker bilang begini, kata Instagram bilang begini, kata motivator bilang begini. Menurut saya nggak apa-apa.
Namanya orang berpendapat gak ada masalah. Tapi sebagai seorang percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, saya cuma mau bilang begini, kau harus belajar punya prinsip begini, what the Bible say, apa yang Alkitab katakan. Kenapa? Karena itu jauh lebih powerful daripada mereka yang berseliweran di sosial media. Karena kan itu dekat sekali dengan kehidupan kita, betul nggak? Bangun tidur, yang kita cari apa? Apakah bangun tidur kita bilang, ku cari wajahmu? Enggak. Ku cari statusmu kan? Bukan ku cari wajahmu. Lihat dulu ini. Jujur aja. Kalau kita nggak hati-hati, keintiman kita dengan Tuhan bisa luntur. Kita akan mentolerir nilai-nilai yang kelihatannya sih baik, tapi sesungguhnya nggak benar. Bangun keintiman supaya perlindungan kita kepada Tuhan makin kuat. Yang kedua, Mazmur pasal 144 ayat 1-2 tadi bilang begini, saudara. Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Poin yang kedua, saya ingin bicara soal meresponi Tuhan sebagai tempat perlindungan. Kita harus memahami satu kata, skill. Katakan sama-sama saya, skill. Bukan sikil ya saudara ya, bukan sikil. Kalau sikil itu apa? Kaki orang Jawa bilang. Ini skill. Apa itu? Keterampilan, kemampuan yang kita punya. Anda harus tahu, kenapa saya kutip Mazmur pasal 37. Karena Daud bilang begini, dia nggak cuma sekedar berharap, ya Tuhan tolong saya. Enggak, Anda perhatikan kalimatnya. Jari-jarinya dilatih untuk bertempur. Daud, gitu ya, bukan seorang panglima ecek-ecek, panglima jagoan. Disuruh sama calon mertuanya, si Saul. Kan dia bilang gini, Om Saul, saya mau ini dong, deketin anak Anda. Oh boleh. Tapi Saul kasih tes dulu. Nih, lu kalahin ini, kalahin ini, kalahin ini. Makanya kan kalimat firman Tuhan bilang Saul mengalahkan beribu-ribu. Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Itu bicara soal skill. Kenapa? Punya tempat perlindungan, tapi kalau nggak punya skill untuk berlindung, bahaya. Keterampilan itu macam-macam, saudara. Keterampilan bertahan hidup, keterampilan berkata-kata, keterampilan berpikir, keterampilan membangun relasi dengan orang lain. Itu adalah hal-hal yang seharusnya kita harus tumbuh kembangkan. Supaya apa? Supaya punya kekuatan untuk bertempur. Kalau Anda lihat pasukan bersenjata di negara kita, TNI ya saudara ya, Tentara Nasional Indonesia. Kalau nggak salah saudara, kalau salah mohon dikoreksi. Kalau nggak salah mereka tuh punya satuan-satuan tempur khusus. Kan ada 3 matra ya, darat, laut, udara. Nah ternyata di 3 matra ini mereka punya pasukan tempur khusus. Yang kalau di apple to apple, kalau dibandingin 1 pasukan khusus ini sebanding dengan 10 pasukan reguler. Kita biasa familiar nyebutnya Kopassus, Komando Pasukan Khusus. Itu untuk angkatan darat. Angkatan lautnya saya lupa, namanya Denjaka apa gitu. Betul ya? Denjaka ya. Lalu ada lagi angkatan udaranya. Itu orang-orang dengan skill khusus. Latihannya pernah satu kali bocor di sosial media. Latihannya diapain? Ditembakin. Latihannya ditembakin. Jadi sambil lari, sambil merayap-merayap begitu. Kan mungkin kalau cuma ditakut-takutin orang masih santai. Enggak, ditembakin dari atas pohon. Dar. Hidup, antara hidup dan mati itu cuma setipis tisu aja. Kenapa? Karena salah sedikit gerak celaka. Dan kalau celaka nggak apa-apa. Kan udah tanda tangan siap mati kan? Betul sih. Udah tanda tangan siap mati. Nah, apa yang saya maksudkan mengenai skill ini, saudara? Ternyata
Untuk menjadikan Tuhan tempat perlindungan ke kita juga bukan hanya sekedar mohon-mohon doang, Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya, Tuhan limpahkan anugerah-Mu buat saya. Loh, pertanyaannya, kalau Tuhan sudah kasih berkat buat Anda, terus Anda mau ngapain berkat itu? Anda dan saya butuh skill, butuh keterampilan untuk ditingkatkan dari Allah. Makanya kan perumpamaan tentang hamba yang baik dan hamba yang jahat gitu ya. Yang satu dikasih 5, yang satu dikasih 2, yang satu dikasih 1. Yang 5 dia bisa olah karena memang dia punya keterampilan dan kapasitas dipercayakan 5. Ada orang tanya saya, Pak, kenapa itu 5, itu 2, itu 1? Saya percaya seorang tuan tahu kapasitas anak buahnya. Dia dikasih 5 karena memang dia punya kemampuan di atas rata-rata, makanya dikasih banyak. Dan betul, Alkitab katakan dari 5 dia bikin jadi 10. Nah 5 jadi 10 itu butuh yang namanya skill, keterampilan. Saya tadi bilang keterampilan itu banyak macamnya. Tetapi ada satu yang dia bukannya bersyukur dengan apa yang dia dapat, dia malah nyalain Tuhan. Tuhan nih menyepelekan saya nih. Masa 5, 2, saya cuma 1. Saya kan juga punya kemampuan. Tetapi apa yang dia lakukan? Gali lubang, kubur aja lah. Yang penting kan nggak berkurang toh. Yang penting waktu dia datang nanti dia tanya, mana talentanya? Nggak berkurang toh. Dia tidak mengembangkan kemampuannya. Dia tidak mengembangkan skill. Alhasil, apa yang tuannya katakan? Kau adalah hambaku yang jahat. Kenapa? Kalau Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita, apapun itu, kalau Tuhan percayakan kepada kita pekerjaan, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bekerjalah dengan baik. Saya dulu waktu zaman bekerja tahun 2002 selalu dikasih tahu, ayo bekerja jangan hitung-hitungan gitu. Karena kalau bekerja hitung-hitungan nanti semesta juga akan mendukung, akan membalikan apa yang Anda perlakukan pada orang lain. Saya dulu diajarin begitu sama orang kantor. Ayo kerja jangan hitung-hitungan. Kerja dari jam 8 sampai jam 5. Kadang-kadang sampai jam 7, jam 9. Saya bilang begini sama manajernya, kalau sesekali sih nggak apa-apa lah. Tapi kalau setiap hari kan rontok juga badan. Jangan hitung-hitungan. Apa yang Tuhan percayakan, apalagi hari-hari ini sebenarnya, mohon maaf nih, hari-hari ini karena badai PHK. Saya cuma mau bilang, Anda yang hari ini masih bekerja, Anda harus bersyukur. Karena lapangan pekerjaan sekarang makin sempit dan sedikit. Makin susah. Jujur saya harus ngomong. Istri saya kepala sekolah. Biasanya kalau tiap tahun ajaran baru, ada aja tuh yang apply CV buat jadi guru. 2 tahun belakangan yang apply makin banyak, sampai belasan orang. Dia sampai bilang, gila ya, sebegitu susahnya keadaan kita sekarang. Bahkan sampai ada yang WA, ada yang telepon, Bu, ada lowongan nggak? Ada nggak ini? Bu, tahun depan ada guru yang pensiun nggak? Sampai digituin. Saya bercandain sih, saya kenapa dia nanya ya, Ibu pensiunnya kapan begitu? Sampai sebegitu sulit. Jadi sekali lagi saudara, kalau kita nggak punya skill, berdoalah kepada Tuhan, biar Tuhan kasih kita keterampilan. Dan kalau Tuhan mempercayakan kita sesuatu, kembangkanlah keterampilan itu. Sekali lagi saya bilang, keterampilan itu macam-macam. Kalau Anda tanya Bang Google, keterampilan itu macam-macam. Ada soft skill lah, ada hard skill lah, kemampuan berbicara gitu ya, kemampuan membangun relasi dengan orang, apalagi ini juga skill. Nggak semua orang bisa mainin ini saudara. Megang bisa. Megang, saya bisa nih. Megang doang kan? Megang doang. Mainin belum tentu bisa. Untuk jadi yang modelan mereka-mereka yang ada di depan ini, tim saya coba jadi tim musik gitu. Tim musik di depan. Nggak semua orang bisa saudara. Saya juga kalau disuruh megangin bisa sekali. Mainin belum tentu bisa juga. Disuruh nyanyi di depan. Om Daniel tadi nyanyi, walaupun tadi ada di beberapa part lagu dia lirik-lirik nyengir-nyengir gitu kan. Biasa kalau WA nyengir-nyengir terus itu biasa ada something wrong. Gitu kan, saya paham.
Saya paham penderitaan Daniel. Ketika dia udah mulai nyengir-nyengir, tangan udah mulai gerak-gerak, ya, gigi udah mulai kering gitu kan. Gitu kan. Biasa lah itu, gitu kan. Pergumulan antara tim musyrik dan WL-nya gitu. Berbicara aja butuh skill. Jualan butuh skill. Merawat dan mendidik anak-anak butuh skill, saudara. Ada jangan pikir mendidik anak, ya udahlah, yang penting kita buat aja 5 menit, hamil 9 bulan, kasih uang biaya, normal, sesar, selesai, keluar. Enggak. Butuh skill untuk mendidiknya dengan baik. Butuh skill untuk mengajarnya dengan benar. Enggak cuma sekedar mohon maaf cetak doang mah gampang. Bikin doang mah gampang. Tapi mendidiknya untuk menjadi anak yang baik, yang benar, yang berguna, yang membanggakan banyak orang, terlebih lagi membanggakan Tuhan. Oh, itu sulit. Belajar membangun keintiman dan mengembangkan skill. Yang ketiga, kalau kita berkata Tuhan adalah tempat perlindungan kita, yang perlu kita perhatikan ketiga, no regret. Apa itu no regret? No regret itu bicara soal jangan pernah menyesal. Percaya kepada Yesus itu one way ticket, bukan tiket pulang pergi, saudara. Jadi jangan berbeda begini. Ada orang, Pak, saya pernah baca tuh di surat Ibrani gitu. Jadi kalau pernah ada orang yang mengabaikan salib gitu. Jadi kalau orang udah percaya salib, Pak, terus dia mengabaikan lagi salibnya gitu ya. Emang dibilang nggak ada lagi salib kedua. Ya kitab Ibrani itu. Gitu. Nggak akan ada lagi kesempatan, nggak akan ada lagi pengampunan. Pak, katanya Tuhan itu panjang sabar, Maha Pengampun. Jadi kalau hari ini, Pak, saya masih agak nakal-nakal sedikit, ya wajar. Apalagi kalau masih muda. Haji Romero kan darah muda, darahnya para remaja, masih senang suka hahaha warawiri sana sini segala macam. Saya ulangi, saudara. Percaya kepada Kristus menjadikan Dia tempat pelindungan, bukan tiket pulang pergi. Tiket pulang pergi itu maksudnya begini. Hari ini kita percaya karena ada satu masalah itu tidak dijawab oleh Tuhan, kita tinggalkan Dia. Lalu setelah kita tinggalkan Dia, kita sadar, wah kayaknya gue nggak bisa deh tanpa Tuhan, balik lagi lah. Nah itu dibilang tiket pulang pergi itu. Hati-hati, saudara. Alkitab sudah memperingatkan kepada kita, gitu ya. Nggak ada salib kedua. Orang kalau udah benar-benar percaya kepada Kristus, keimanannya tidak boleh dipermainkan. Jadi kalau kita percaya pada Kristus, Tuhan pasti akan menjadi pelindungku, Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Itu tiket sekali jalan. Kalau udah maju, nggak ada kata mundur. Kita harus berani men-challenge diri kita. Imanku ini bukan iman kaleng-kaleng, bukan iman kayak tahu tempe, tapi harus iman yang jujur, yang tulus dan murni. Sekali percaya Kristus, tetap percaya Kristus. Apapun yang terjadi, nggak pernah menyesal. Tapi Pak, percaya Kristus, nggak percaya Kristus, sakit juga. Percaya Kristus, nggak percaya Kristus, susah juga cari kerjaan, susah juga cari duit, Pak. Di rumah kalau nggak ada duit, tensi antara suami dengan istri atau suami istri dan anak-anak bukan makin turun, kan makin naik. Memang Alkitab bilang percaya kepada Kristus, Tuhan menjanjikan kemudahan. Tetapi Tuhan menjanjikan perlindungan, penyertaan, bukan kemudahan ya, saudara. Bukan. Karena kita bilang begini, hari-hari ke depan, gitu ya, bukan akan semakin baik, tapi akan semakin jahat. Paulus bilang begitu. Bukan akan makin baik, tapi akan makin jahat. Kalau kita sadar itu, artinya begini, saya hidup, percaya kepada Kristus, udah nggak boleh lagi main-main. Kenapa? Ke depan makin sulit. Ke depan akan makin susah. Kalau kita merasa ke depan itu makin susah, maka rasa percaya kita harus kita pertebal. Mam, Pak, masalahnya begini. Gimana nih caranya? Kita doain, kita tengking-tengking sampai jungkir balik juga, masih belum kejawab juga. Gimana nih caranya? Percaya Pak, percaya Mah, Tuhan Yesus pasti tolong. Tapi kan percaya nggak cuma sekedar ngucap doang. We have to do something. Lakukan sesuatu. Pak, kita berkekurangan. Oh, kalau begitu kerjanya harus lebih ekstra.
Karena berkekurangan. Nggak bisa pakai kerja standar. Kerjanya harus lebih ekstra. Doanya harus lebih ekstra. Baca firmannya harus lebih ekstra. Beribadahnya harus lebih ekstra. Kenapa? Karena situasinya makin sulit. Kalau situasinya udah sulit, Anda mulai meragukan, kira-kira Tuhan tolong saya apa enggak ya? Hati-hati. Benteng perlindungan kita bukan makin kuat, tapi akan makin goyah. Dan kalau udah goyah, kita harus tahu, goyahnya iman kita itu akan berdampak pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya pernah menemui beberapa orang pelayan Tuhan, termasuk juga pendeta. Pelayanannya bagus, keluarganya bagus awal-awal, tapi di pertengahan jalan, ketika jumlah manusia di rumah makin banyak, udah bukan lagi 2, tapi 3, 4, 5. Tensinya mulai naik, masalahnya mulai tumbuh, bukan makin ringan, makin berat, gitu ya. Karena beban hidup nggak lagi berdua, tapi lebih dari 2. Beberapa di antara mereka meninggalkan Tuhan. Kenapa? Tak sanggup gua. Karena tiap minggu gereja, pimpin pujian, sesekali waktu khotbah sampaikan firman. Bayangin, jatuh juga. Jadi jangan ada seorang pun yang merasa dirinya tuh bisa tegak berdiri. Paulus sudah bilang gitu. Termasuk juga saya yang bicara di depan ini. Nggak boleh saya merasa kepedean. Gua pasti kuat, pasti bisa. Lu lihat aja nanti. Belum tentu. Saya tentu tidak mengaminkan diri saya jatuh dalam dosa, enggak. Tapi nggak boleh merasa jumawa dan tinggi hati. Pasti kuat, pasti kok. Kalau kita merasa sekali lagi Tuhan adalah tempat perlindungan kita, ingat baik-baik, saudara. Ini one way ticket. Sekali percaya, tetap percaya. Jangan habis percaya, ada masalah dikit, mundur percaya. Tidak boleh ada penyesalan ketika kita mempercayakan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Yang terakhir, yang terakhir. Adversity. Apa itu adversity? Adversity itu bicara soal ketekunan. Katakan sama-sama saya, tekun. Apa itu tekun? Ketika orang sudah membangun keintimannya dengan Tuhan, dia mengembangkan skill atau keterampilan yang dia punya, dia kembangkan itu dengan baik supaya dia bisa mempertahankan imannya di tengah situasi yang sulit, gitu ya. Lalu dia juga tidak memiliki penyesalan. Nah, untuk mempertahankan semuanya itu, sampai kapan Pak? Sampai pada satu titik Tuhan panggil kita pulang. Lewat jalur apa? Kematian. Untuk menjaga langkah sekarang sampai ke titik itu butuh satu barang namanya ketekunan. Kenapa Pak harus tekun? Yakobus bilang begini, karena ketekunan akan menimbulkan tahan uji. Ini jawaban bagi Anda yang suka bertanya-tanya, ngapain tiap minggu saya bekerja? Ini jawaban bagi Anda yang suka bertanya-tanya, Pak, saya siang malam berdoa. Bukan cuma berdoa sendiri, berdoa juga rame-rame. Tapi doa gak dijawab-jawab. Ini jawaban Tuhan. Mereka yang tekun adalah mereka yang mempersiapkan dirinya menjadi pribadi yang tahan. Pak, tapi belum dijawab. Kenapa? Berdoalah supaya Tuhan kasih jawaban yang terbaik. Entah itu waktunya kapan, kita nggak pernah tahu, karena kita bukan Tuhan. Tugas kita adalah mengusahakan supaya apa yang kita doakan itu bisa tercapai. Contoh misalkan begini, aduh saya ingin anak saya misalkan masuk ke perguruan tinggi favorit, misalkan gitu, misalkan. Nah itu nggak cuma ngomong doang. Orang tuanya nggak cuma, Pak Pendeta tolong doain anak saya Pak Pendeta. Kenapa? Ini mau masuk UI, karena dekat sini UI. Ini mau masuk UI Pak. Oh iya. Saya biasa nggak mau sembarangan doakan, nggak mau sembarangan tiba-tiba gini. Tuhan berikan kau kepintaran yang luar biasa supaya masuk UI. Saya nggak mau begitu. Saya cuma bilang begini, Tuhan berikan kau hati yang mau belajar, tangan yang bergerak lebih keras, kaki yang melangkah lebih jauh, mental yang lebih kuat,
ketika menghadapi beban belajar. Saya nggak mau kasih kalimat yang muluk-muluk. Maksudnya apa, Pak? Wah, Bapak nggak percaya kepada Kristus. Saya percaya kepada Kristus. Tapi saya juga percaya bahwa untuk mencapai sesuatu nggak cuma modal doa. Mau masuk UI, belajar. Kalau kau biasa belajar sejam, 2 jam, belajarlah 3-4 jam. Kalau punya uang lebih, ambil bimbel. Kalau kau punya koneksi, punya relasi, tanya sama senior-senior mahasiswa yang sudah kuliah di situ. Apa tips and triknya supaya bisa masuk? Kurangi waktu bermainmu. Bukan gak boleh main, saudara. Kurangi waktu bermain. Itu kan strategi. Pak, saya mau, Pak, suami saya berubah. Berubah apanya, Pak? Suami saya ini suka marah-marah. Ngomong sedikit marah. Ditanya, Pak udah makan belum? Dia marah. Ditanya, Pak udah mandi belum? Dia ngaum. Ditanya, Pak mau kemana? Dia ngaum. Dia marah. Kalau setiap macam selalu marah. Saya selalu bawa suami saya dalam doa. Saya tanya, doamu apa? Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan ubahkan suami saya. Saya perjelas lagi, apanya yang diubah? Kan harus spesifik, saudara. Jangan-jangan kalau dia minta Tuhan ubahkan muka suami saya, Anda nggak perlu berdoa. Anda banyak duit, datang ke dokter bedah plastik. Ubahnya juga harus spesifik. Apa yang mau diubah? Karakteristiknya, Pak, yang temperamental, mudah sekali marah. Tahukah saudara, ketika Anda bawa pergumulanmu dalam doa supaya orang lain berubah dari keburukannya, sesungguhnya pada saat yang sama Anda juga harus berdoa. Saya juga harus berdoa kepada Tuhan. Supaya apa? Tuhan juga mengubahkan cara pandang saya terhadap kemarahan suami saya. Nggak bisa begini, Pak, Bu. Oh, saya bawa suami saya dalam doa. Tuhan, kepadamu kuserahkan suamiku. Ntar kalau mati meninggal, nyesel Anda. Ya kan, kepadamu kuserahkan suamiku. Jangan, saudara. Ntar kalau mati kejar-kejar. Berdoa juga jangan sampai salah kalimatnya, saudara. Kita juga harus paham betul apa yang kita doakan. Dan semua itu membutuhkan ketekunan. Gak gampang jadi orang tekun, saudara. Gak gampang jadi bapak ibu saudara yang hari ini duduk diam mau datang ke gereja. Gak gampang. Kenapa? Karena secara statistik orang yang datang ke gereja hari ini makin turun, saudara. Itu udah data angka gak bisa dibohongin. Makin turun orang datang ke gereja. Mereka bilang, udahlah ikut ibadah online aja, sama aja kok, pendetanya bahkan lebih asik, lebih seru. Harus belajar punya ketekunan. Sekali lagi saudara, karena ketekunan itu akan menumbuhkan mental yang tahan uji, tahan banting, punya endurance atau daya tahan yang lebih lama. Kenapa? Karena kita tahu hari-hari ke depan bukan makin baik, bukan makin lembut, bukan makin turun, tensinya akan makin naik. Kalau kita tahu ke depan tensi akan makin naik, maka yang perlu kita lakukan adalah apa? Jaga diri supaya tensi juga nggak gampang naik. Perkuat, kalau ibarat orang bela diri itu perkuat kuda-kuda kita, supaya ketika angin itu datang, kita nggak menjadi goyah. Kalaupun goyah, tetapi tetap percaya kepada Tuhan. Percayalah, orang benar tidak akan pernah jatuh, apalagi dibiarkan sampai tergeletak. Kenapa? Karena Tuhanlah tempat perlindungan kita. Ada sebuah lagu lama. Lagunya bilang begini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama kita masih hidup. Percayakan dirimu kepada Tuhan, dan jangan lupa Tuhan punya bagiannya, tapi kita tidak boleh melupakan bagian kita. Bagian kita apa, Pak? Membangun keintiman, mengembangkan keterampilan. Jangan pernah menyesal percaya Tuhan, dan hiduplah dalam ketekunan. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik. Karena kita semua bangkit berdiri. Tim pemuji boleh. Kita angkat satu lagu. Cari wajah.
Terima kasih Tuhan buat segala hal yang baik yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan hari-hari ini, yang mungkin gak semua orang bisa menikmati. Tapi kami belajar juga untuk menyadari bahwa beratnya tantangan kehidupan di sekitar kami. Biar kiranya hal itu tidak melunturkan rasa percaya kami kepada Tuhan. Sebab kami percaya Engkaulah tempat perlindungan kami, yang menguatkan langkah kaki kami ketika badai cobaan itu melanda. Kasih Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat berhiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau
sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan, dan kami mencari wajah Tuhan. Ajar kami selalu tekun dalam perjalanan mengikut Kristus. Terima kasih untuk firman yang begitu indah yang Tuhan berikan untuk setiap kami di sore hari ini. Berkati hamba-Mu Pendeta Setiawan Halim di dalam rumah tangga pelayanan. Tuhan memakai dahsyat Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan. Tuhan selalu menyertai di dalam juga organisasi di bidang pemuda anak DKI Jakarta Tuhan, di Indonesia Tuhan. Tuhan menyertai selalu Tuhan di dalam setiap pelayanannya keluar kota juga. Tuhan menyertai dan pakai beliau bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur atas hamba-Mu yang sudah bersama dengan kami. Berkatilah keluarga besarnya Tuhan selalu di dalam pekerjaan dan kehidupannya. Terima kasih Bapa. Dan di sore menjelang malam hari ini kami diberikan satu kesempatan untuk membawa persembahan kami. Biarlah setiap rupiah persembahan yang kami berikan dengan hati penuh ucapan syukur. Kami percaya Tuhan, biar lewat persembahan ini Tuhan bisa digunakan bagi hormat kemuliaan lewat gereja kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah ucapan syukur kami di sore hari ini demi nama Yesus. Semua yang siap memberikan yang terbaik sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Tuhan Yesus memberkati. sepekan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Berikut informasi sepekan gereja kita. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk kembali beribadah bersama di GBI Sungai Uren Depok pada hari Minggu 19 Juli 2026
pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, tempat gedung pertemuan Sekarbeni dengan pembicara PDP Daniel Darmawan STH MPD. Disertai dengan ibadah sekolah minggu. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak di bawah usia 12 tahun, kami mengundang untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Mari ajak keluarga, sahabat, dan rekan untuk bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman-Nya, dan mengalami hadirat-Nya. Halo Sobat Muda, jangan lewatkan ibadah Youth GBI Solo dan Depok ya, yang dilaksanakan pada Sabtu 18 Juli 2026 pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bertumbuh bersama dalam iman, membangun persahabatan yang sehat. Ajak juga teman-teman kalian ya untuk hadir dan menjadi bagian dari komunitas anak muda yang mengasihi Tuhan. Kami juga mengundang seluruh jemaat untuk mengikuti ibadah komsel, yaitu kelompok sel, yang dilakukan pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Pembicara Saudara Renggi Setiawan AMD. Melalui komsel, kita dapat bertumbuh lebih dalam melalui persekutuan doa, pujian, dan saling menguatkan sebagai satu keluarga dalam Kristus. Jika Bapak Ibu atau Saudara belum bergabung dalam komsel, silakan menghubungi tim pelayanan kami setelah ibadah ya, yaitu dengan Saudara Relmo sebagai Gembala Komsel dan Ibu Leni sebagai Wakil Gembala Komsel. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan konseling atau kunjungan ke rumah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, silakan hubungi koordinator kunjungan, yaitu dengan Bapak Johannes dan Ibu Leni. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Luar biasa. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dan nanti doa Bapak kami akan dipimpin dan juga doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Setiawan Halim. Ya, Bapak Ibu Saudara, berhubung Bapak Gembala sedang serang suaranya Bapak Ibu Saudara. Bapak Gembala habis konser luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi biar nggak bertanya ya, terkaget ya kok Bapak Gembala nggak bimbing doa berkat ya. Karena Bapak Gembala suaranya sedang serak. Jadi nanti doa pembuka adalah doa Bapak kami dan juga doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Setiawan Halim. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara boleh sama-sama kita bangkit diri, kita akan mulai ibadah kita di sore menjelang malam hari ini. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja Raja berkuasa di udara biru Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaanmu kami dalam mengatas setiap hari, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan perintahkan kepada kami di penghujung ibadah kami pada sore menjelang malam ini. Kami percaya bahwa ini bukanlah sebuah hal yang sia-sia yang kami lakukan, tetapi kami percaya firman-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Firman-Mu bukan hanya memberkati kami, tapi firman-Mu menginginkan kehidupan kami harus berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tolonglah kami Tuhan, supaya iman percaya kami boleh semakin kuat, semakin berharap, semakin berlindung hanya kepada Engkau Tuhan saja. Kami percaya dengan iman percaya kami bahwa sekali percaya kepada Kristus tidak pernah ada kata penyesalan dan kata mundur, karena kami percaya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami membawa segala pergumulan gereja di GBI Sungai Udan Depok ke dalam tangan Tuhan. Berkati
Bapak Gembala, berikan kesehatan, pulihkan kondisinya dengan baik, tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan berikan hikmat dan kuasa agar boleh menggembalakan jemaat Tuhan di tempat ini, menikmati padang rumput hijau, boleh mendidik, mengajar, dan memberitakan hal-hal yang baik dan benar untuk kemuliaan Tuhan melalui pelayanan di gereja lokal. Berkati juga seluruh sidang jemaat Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Kami bertahu Tuhan bahwa kehidupan kami hari-hari ini bukan semakin mudah, tetapi banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh. Tetapi kami percaya kalau Tuhan ada beserta dengan kami. Firman berkata, siapakah lawan kami? Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami lewat doa pergumulan, syafaat, dan juga lewat pembacaan doa Bapa kami. Mari kita baca sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari arahkan hatimu dan imanmu hanya kepada Tuhan saja. Kiranya berkat Tuhan menyertai ke seluruh kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai perjalanan hidup kita pada hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya berkati Tuhan sama-sama katakan